Halo, kami lagi berada di perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Kami sedang membahas literasi ekonomi. Sebelum kami membahas literasinya, lebih baik perkenalan dulu. Soalnya ada kata-kata tak kenal maka tak saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Joy Lumban Tobing dari Prodi BK yang dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Brian Luis Timotius Marbun atau biasa dipanggil Tulus. Sama saya dari Prodi Kimia dan Konseling. Terima kasih. Baik, saya Rizal Devin Johannes, lagi Izan, saya dari Prodi BK. Ada nama saya Fajar. Dulu biasa dipanggil Fajar dan saya kosong bukan Yusuf BK. Joshua bisa ya kan? Nama saya saya dari Prodi BK. Perkenalkan, nama saya Gilang Gael, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Sekian dari perkenalan kami dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi ekonomi. Yang dimana pengertian literasi ekonomi ini yang merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ekonomi meliputi pengetahuan tentang prinsip dasar ekonomi, manajemen keuangan pribadi, serta pemahaman tentang sistem ekonomi yang tertentu. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya tentang pentingnya literasi ekonomi ini. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya literasi. Apa pentingnya literasi dalam kehidupan bagi orang-orang seperti kita? Literasi ekonomi ini penting banget buat orang-orang seperti kita karena itu akan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Dengan kita memahami tingkat literasi yang baik, maka itu akan membantu kita dalam mengelola keuangan pribadi, mengambil keputusan, investasi yang bijak, menghindari utang yang tidak terkendali, membangun kemampuan berwirausaha, serta memahami kebijakan pemerintah terkait ekonomi yang berdampak pada kehidupan keseharian kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang tingkat literasi ekonomi di Indonesia. Berdasarkan survei otoritas di Jasa Keuangan Indonesia atau OJK, pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 49,68%. Artinya hampir setengah dari masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep keuangan dan ekonomi dasar, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan ke depan. Meski ada berbagai upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi di Indonesia, tantangan ke depan masih cukup besar seperti penyebaran informasi yang tidak merata. Masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil masih sulit mendapatkan akses informasi tentang keuangan. Yang kedua, digital divide. Perbedaan kemampuan masyarakat dan dalam mengakses memahami teknologi digital menyebabkan kesenjangan dalam literasi ekonomi. Yang ketiga, budaya dan kebiasaan konsumtif. Budaya yang lebih meningkatkan konsumtif daripada menabung atau berinvestasi masih mendominasi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak rendahnya literasi ekonomi. Ya, rendahnya literasi ekonomi di Indonesia dapat menyebabkan berbagai masalah seperti krisisnya keuangan pribadi. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan karena kurangnya kemampuan dalam mengelola pengeluaran, tabungan, dan utang. Yang kedua, penipuan investasi. Kurangnya pemahaman tentang instrumen
investasi membuat masyarakat rendah terhadap penipuan berkedok investasi bodong. Ya, yang ketiga, rendahnya partisipasi di sektor formal. Banyak masyarakat yang memilih bekerja di sektor informal karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat jaminan sosial, pajak, dan program pemerintah lainnya yang mendukung pekerjaan sektor formal. Sekian kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu literasi ekonomi di Indonesia. Literasi ekonomi di Indonesia masih sangat menjadi tantangan yang besar. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan dan ekonomi. Partisipasi aktif dari pemerintah perlu, dan lembaga keuangan serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung literasi ekonomi. Dengan ini, literasi ekonomi diharapkan baik dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan bijak, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Demikian kesimpulan.